Malam itu angin berhembus pelan, tapi hawa dinginnya menusuk tulang. Di sebuah desa kecil yang sunyi, tinggal seorang janda bernama Lastri. Wajahnya masih cantik meski usianya sudah lewat 30 tahun. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok pendiam, jarang keluar rumah kecuali saat ke pasar. Namun sejak beberapa bulan terakhir, tetangganya mulai menyadari perubahan aneh dari perilakunya. Dulu Lastri selalu menyapa ramah siapa saja, tapi kini ia kerap menghindar. Bahkan ia sering menutup pintu rapat-rapat sejak sore, dan lampu rumahnya hanya menyala redup di malam hari. Warga mulai curiga, apalagi saat beberapa orang mengaku mendengar suara tawa anak kecil dari dalam rumahnya, padahal Lastri tidak memiliki anak. Bagi sebagian orang desa, suara itu hanyalah kebetulan, mungkin radio atau televisi. Namun bagi yang percaya pada hal mistis, itu adalah tanda kehadiran makhluk gaib. Dan desas-desus pun mulai beredar. Katanya Lastri melakukan pesugihan. Detik 30, kalau kalian dengar suara anak kecil tengah malam padahal rumahnya kosong, apa yang akan kalian lakukan? Berani jawab di komentar? Waktu berlalu dan perubahan Lastri semakin terlihat. Setiap pagi ia selalu pergi ke pasar mengenakan kebaya merahnya, membeli beras dan susu kental manis dalam jumlah banyak. Tidak ada yang tahu untuk apa susu itu, karena Lastri tidak pernah menjamu siapapun. Sampai suatu sore, Siti tetangga yang tinggal di depan rumah Lastri mengaku melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari celah jendela, ia melihat Lastri duduk di kursi bambu, menggendong sesuatu yang kecil. Kepalanya botak, matanya besar berwarna merah, dan kulitnya pucat kehijauan. Siti langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu makhluk itu bukan manusia, itu adalah tuyul. Dan yang membuatnya semakin ngeri, Lastri terlihat sedang menyusui makhluk tersebut seperti seorang ibu menyusui bayinya. Sejak malam itu, Siti tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah tuyul dengan mata merahnya selalu muncul di kepalanya. Tapi ia juga tahu, jika ia bercerita ke orang lain tanpa bukti, mungkin orang-orang akan menganggapnya gila. Namun, kejadian aneh berikutnya membuat Siti semakin yakin bahwa Lastri memang terlibat pesugihan. Pada suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara langkah kecil berlari di jalan setapak depan rumah. Saat ia mengintip dari balik gorden, ia melihat sosok mungil berlari cepat menuju rumah Lastri, membawa sebuah kantong kain hitam. Keesokan harinya, kabar pencurian uang di rumah Pak Lurah menyebar ke seluruh desa. Aneh, tidak ada tanda-tanda pembobolan, tetapi semua uang yang disimpan di lemari besi raib. Orang-orang mulai gelisah, dan beberapa warga menghubungkan kejadian itu dengan gosip tentang tuyul. Tengah video, kalau kalian jadi tetangga Siti, berani nggak buat memergoki langsung? Tulis beraninya di komentar. Lastri sendiri semakin jarang terlihat di luar rumah. Dari luar sering tercium aroma dupa yang menyengat, bercampur bau amis yang membuat mual. Warga desa mulai sering melakukan ronda malam, tapi anehnya, setiap kali mereka melewati rumah Lastri, angin berhembus kencang, dan bulu kuduk mereka berdiri. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, Siti bersama dua temannya, Bowo dan Jeffrey, memutuskan untuk mengintai rumah Lastri. Mereka bersembunyi di balik pohon mangga besar di halaman seberang. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, mereka melihat Lastri mengenakan kain putih lusuh, duduk di lantai, di depannya ada baskom berisi air merah pekat. Dari baskom itu muncul gelembung-gelembung kecil, lalu perlahan muncullah makhluk mungil berkepala botak. Kali ini bukan hanya satu, tapi 2 ekor tuyul. Lastri tersenyum tipis, lalu menyuapkan susu kental manis ke mulut makhluk itu, sementara mulutnya sendiri berkomat-kamit membaca mantra. Tiba-tiba, salah satu tuyul menoleh ke arah jendela, tepat ke arah Siti dan kedua temannya. Matanya merah membara dan giginya terlihat runcing. Siti spontan menutup mulutnya agar tidak berteriak, sementara Bowo meraih tangan Jeffrey, memberi isyarat agar mereka mundur perlahan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Lastri berdiri. Gerakannya kaku, seperti bukan manusia. Ia menoleh perlahan ke arah jendela. Senyumnya merekah, tapi matanya kosong dan dingin. "Siapa yang mengintip?"
suaranya serak, tapi menggema aneh seolah keluar dari perut. Siti hampir pingsan. Ia bisa merasakan hawa panas menyengat datang dari arah rumah Lastri. Tuyul-tuyul itu kini berjalan ke arah pintu. Langkahnya cepat dan tak mengeluarkan suara. Bowo panik dan mengajak Siti serta Jeffrey untuk lari. Namun baru beberapa meter mereka berlari, terdengar suara langkah kaki kecil yang mengikuti di belakang. Kalau kalian yang jadi Siti, apa kalian berani menoleh ke belakang atau langsung lari sekencangnya? Tulis di komentar. Mereka baru berhenti setelah sampai di rumah Jeffrey. Nafas mereka terengah-engah, keringat bercucuran, dan wajah mereka pucat pasi. Kita nggak boleh diam aja, kata Bowo. Kalau kita biarkan, desa ini bisa celaka. Tapi Siti masih gemetar, matanya kosong mengingat tatapan tuyul tadi yang seperti menembus pikirannya. Keesokan harinya, kabar aneh kembali beredar. Warga menemukan jejak kaki kecil di halaman rumah Pak Herman yang kehilangan uang simpanannya. Jejak itu mengarah langsung ke rumah Lastri. Namun anehnya, jejak tersebut tiba-tiba hilang begitu saja di depan pintunya. Siti semakin yakin bahwa ia harus mengungkapkan semua pada warga. Tapi ia juga tahu, melawan Lastri bukanlah perkara mudah. Selain punya ilmu hitam, Lastri juga dikenal licik dan pandai memutarbalikkan fakta. Malam berikutnya, Siti memberanikan diri datang ke rumah Pak RT. Ia menceritakan semua yang dilihatnya. Mulai dari ritual Lastri, tuyul-tuyul yang disusui, hingga tatapan menyeramkan yang membuatnya hampir pingsan. Awalnya Pak RT ragu. Tapi ketika Bowo dan Jeffrey ikut bersaksi, wajahnya berubah serius. Kalau ini benar, kita harus kumpulkan warga. Kita tidak bisa membiarkan ilmu hitam berkembang di sini, katanya tegas. Mereka pun sepakat untuk melakukan pengintaian massal. Malam itu, 10 orang warga, termasuk Pak RT, sembunyi di berbagai titik di sekitar rumah Lastri. Semua diminta untuk tidak membuat suara dan menunggu hingga tengah malam, saat ritual biasanya dilakukan. Benar saja, sekitar pukul 1 dini hari, pintu rumah Lastri terbuka perlahan. Lastri keluar sambil membawa kendi berisi cairan putih, diikuti 3 tuyul berkepala gundul dan bermata merah. Salah satu tuyul menoleh ke arah semak tempat Siti bersembunyi, membuat jantungnya nyaris copot. Lastri lalu berjalan ke pohon beringin di belakang rumah, duduk bersila, dan mulai membaca mantra. Tangannya mengusap kepala tuyul-tuyul itu, lalu memberi mereka minum dari kendi tersebut. Warga yang mengintip mulai bergidik, apalagi ketika salah satu tuyul mengeluarkan suara seperti bayi menangis, namun bernada serak dan menusuk telinga. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar di antara para warga yang bersembunyi. Tuyul-tuyul itu berlari cepat, membaui udara seperti sedang mencari sesuatu. Warga ketakutan, beberapa hampir berlari pulang. Namun Pak RT memberi isyarat agar semua tetap di tempat, karena jika mereka ketahuan, Lastri bisa menghilangkan jejaknya lagi. Malam itu, meski berhasil mengamati ritualnya, warga belum berani bertindak. Mereka ingin mencari bukti yang lebih kuat untuk bisa mengusir Lastri secara hukum adat. Tapi mereka tidak tahu, tuyul-tuyul itu sudah mulai menandai wajah-wajah mereka. Kalau kalian jadi warga desa itu, apakah kalian akan langsung menyerang Lastri atau menunggu bukti lebih kuat? Tulis di komentar. Keesokan harinya, suasana desa berubah mencekam. Beberapa warga yang ikut mengintai rumah Lastri semalam mulai mengalami kejadian aneh. Pak Jeffrey mendengar suara langkah kaki kecil di atap rumahnya, padahal tengah malam. Sementara Bowo menemukan ayam-ayamnya mati tanpa sebab, dengan darah yang seolah habis tersedot. Pak RT pun merasa diawasi. Setiap malam, bayangan kecil berlari-lari di halaman rumahnya. Sesekali ia mendengar suara cekikikan lirih anak-anak dari balik pohon pisang. Ini sudah keterlaluan. Tuyul-tuyul itu mulai menyerang balik, gumamnya. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Siti terbangun karena mendengar suara pintu rumahnya terbuka sendiri. Ia melihat sosok tuyul berdiri di ambang pintu kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Tuyul itu tersenyum lebar, giginya tajam seperti silet, lalu menghilang begitu saja. Siti menjerit, membuat para tetangga datang berhamburan.
Pak RT memutuskan bahwa mereka tak bisa menunggu lagi. Malam ini juga kita datangi rumah Lastri. Kita tangkap basah dia melakukan ritual, lalu kita usir. Semua warga yang berani langsung menyiapkan obor, air doa, dan kayu. Tengah malam mereka berjalan beramai-ramai menuju rumah Lastri. Begitu sampai, pintu rumah sudah terbuka lebar. Di ruang tengah Lastri duduk bersila, wajahnya pucat. Di depannya 5 tuyul mengitari kendi besar berisi darah ayam. Lastri menoleh perlahan. Senyum liciknya menusuk hati siapapun yang melihat. "Kalian pikir bisa mengusirku? Kalian semua sudah dalam kekuasaanku," ucapnya lirih namun penuh ancaman. Tiba-tiba, tuyul-tuyul itu berlari ke arah warga, mencakar, menggigit, dan berusaha merebut obor. Suara teriakan bercampur dengan lolongan tuyul yang menusuk telinga. Dalam kepanikan, salah satu warga menyiram kendi berisi darah itu dengan air doa. Begitu terkena, kendi tersebut meledak seperti terbakar dari dalam, membuat tuyul-tuyul itu menjerit kesakitan dan lari tunggang langgang ke arah beringin belakang rumah. Lastri terhuyung-huyung, darah mengucur dari mulutnya, matanya melotot penuh kebencian. "Kalau kalian ada di situasi ini, berani nggak menghadapi langsung tuyul-tuyul itu?" Tulis jawabannya di komentar. Setelah peristiwa itu, desa tidak langsung tenang. Tuyul-tuyul yang tersisa masih berkeliaran, terutama di malam hari. Mereka terlihat mengintip dari celah-celah atap rumah warga atau duduk di bawah pohon mangga sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Anak-anak desa mulai ketakutan dan enggan keluar rumah, bahkan di siang bolong. Pak RT bersama beberapa tokoh agama memutuskan untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Mereka menggelar doa bersama di balai desa, membakar kemenyan, dan menaburkan garam di setiap sudut jalan. Warga yang sebelumnya takut kini mulai ikut membantu meski tangan mereka bergetar. Sementara itu, Lastri semakin jarang terlihat di luar rumah. Ada rumor yang mengatakan tubuhnya mulai mengering, matanya cekung, dan kulitnya seperti membiru. Menurut orang pintar yang dipanggil ke desa, hal itu tanda bahwa perjanjian pesugihan, tuyulnya mulai memakan tubuhnya sendiri. Malam ke-7 setelah insiden kendi darah, warga memberanikan diri untuk mendobrak rumah Lastri. Mereka menemukan Lastri terbaring di lantai, tubuhnya kurus kering, namun matanya masih menyala penuh kebencian. "Kalian pikir, kalian menang," katanya sambil terbatuk, darah hitam mengalir dari bibirnya. Tiba-tiba, dari dalam gelap muncul 3 tuyul yang tersisa, melompat ke arah warga. Perkelahian singkat pun terjadi. Seseorang berhasil memukul kendi terakhir milik Lastri hingga pecah, membuat ketiga tuyul itu lenyap seperti asap. Lastri menjerit panjang sebelum akhirnya tubuhnya kaku dan hancur menjadi debu di hadapan semua orang. Sejak malam itu, suasana desa perlahan kembali normal. Tapi warga sepakat untuk membongkar rumah Lastri dan menaburkan garam di bekas pondasinya, agar tidak ada lagi makhluk yang bisa kembali. Kalau kalian jadi warga di desa itu, berani ikut menyerang rumah Lastri atau mending sembunyi di rumah? Tulis jawabannya di komentar. Beberapa minggu setelah kematian Lastri, kehidupan di desa mulai terasa tenang kembali. Pasar yang sempat sepi kini kembali ramai, anak-anak sudah berani bermain di jalan, dan malam-malam kembali diisi suara jangkrik. Bukan bisikan aneh dari kegelapan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Cerita tentang janda yang bersekutu dengan tuyul akan terus menjadi pengingat bagi generasi berikutnya. Pak RT memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus di balai desa. Semua warga hadir, termasuk para pemuda yang dulu ikut memberanikan diri menyerbu rumah Lastri. Di sana, diceritakan secara detail bagaimana pesugihan tuyul itu bekerja, apa tanda-tandanya, dan bagaimana cara menghindari godaannya. Warga sepakat, siapapun yang melihat tanda-tanda serupa harus segera melapor agar tidak terlambat lagi. Salah satu tetua desa, Mbah Sarwo, memberikan pesan yang membuat semua orang terdiam. Keserakahan akan memanggil kegelapan. Ingatlah, uang yang datang dari jalan pintas akan membawa maut, bukan hanya bagi pelakunya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Kata-kata itu menjadi pesan moral yang diulang-ulang oleh para orang tua pada anak-anak mereka. Beberapa bulan kemudian,
Bekas rumah Lastri yang sudah menjadi tanah kosong ditumbuhi rumput liar. Tidak ada yang berani membangunnya kembali. Warga percaya tempat itu masih menyimpan sisa-sisa energi gelap dari ritual-ritual Lastri dulu. Bahkan kadang-kadang ada yang mengaku melihat sosok kecil berlari di antara bayangan malam, meski tuyul-tuyul itu seharusnya sudah hilang. Meski begitu, kehidupan terus berjalan. Para warga belajar bahwa godaan harta bisa membutakan hati dan memutuskan akal sehat. Cerita Lastri menjadi legenda menyeramkan yang kerap dibisikkan di malam-malam panjang, terutama untuk mengingatkan mereka yang mulai tergoda jalan singkat menuju kekayaan. Kalau kalian tinggal di desa itu, berani nggak lewat bekas rumah Lastri sendirian malam-malam? Tulis di komentar, siapa tahu ada yang punya pengalaman horor serupa. Oke teman-teman, itu dia cerita dari narasumber kita yang sudah mengirimkan cerita ke saya. Tamat sampai di sini, bagaimana dengan cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf, jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri.